Ya, selamat siang. Kita les di kandang Beda Trofi ya. Kita coba mau bahas masalah pemahaman awal ya sebelum mencetak burung bagus buat dilombakan ya di sini ya. Ya, kita mulai ya dari pemahaman awal yang seringnya dilupakan teman-teman, masalah tirai ya di sini ya. Jadi sebelum kita menemukan burung itu benar-benar bagus atau kita tertarik dengan burung punya temen ya yang kebetulan mudah perform atau mungkin sering prestasi ya di sini ya. Mungkin kalau untuk orang awam pasti berpikirnya ya terlalu cepat ya mungkin ya di sini, jadi bisa dibilang keburu-buru ya atau instan sifatnya. Jadi di sini kita sebelum berbicara masalah tirai ya, yang di sini kita bagi dari tirai belum ada ya untuk sifatnya burung usia muda atau lepas loloh ya di sini. Terus tirai orang ya untuk proses burung yang sudah kena settingan dari usia lepas loloh diproses ke tirai ya, jadi masih dalam polis belum kurang ya, kurang tirai. Terus apa namanya, kita proses lagi, kita naikkan tirai biar dia istilahnya tirai stabil ya di sini. Itu proses berikutnya. Tapi untuk yang pertama saya mau bicara masalah pemahaman kita sebagai pemilik. Kita harus tahu burung yang kita mau proses ini dalam kondisi stres atau tidak ya. Di sini perlu digarisbawahi karena burung stres itu bisa terjadi pada usia burung ya, semua usia burung ya. Mau beli jadi kalau kondisi stres juga bakal nggak nyaman ya di sini. Apalagi kalau kita berproses dari burung usia muda ya, PAUD ya katakanlah di sini. Jadi kebanyakan masih dalam kondisi stres. Jadi ini harus digarisbawahi buat teman-teman. Ini ilmu versi saya ya, Beda Trofi. Jadi sebelum kita melangkah untuk men-set burung itu sendiri, kita harus ingat kondisi burung kita dalam kondisi tirai atau tidak ya. Itu langkah awal. Jadi untuk masalah stres ya, di sini kita bisa cari tahu dulu di mana posisi burung itu stres atau sifatnya masih kedapan ya. Kita bisa cross check dalam praktek semprot ya. Jadi kalau burung kita semprot ya, kita semprot terus kondisinya dia lari ya, lari seperti ini ya, gerabakan ya seperti ini. Jadi tandanya burung kondisinya masih nggak nyaman ya, bisa karena rawatannya nggak baik atau mungkin gangguan lingkungan ya, atau intinya stres itu terjadi biasanya dari sifat pemilik ya, merawatnya ya, mulai dari lingkungan dan rawatan seperti itu. Dan kita bisa cross check mulai dari buka kerodong pagi, kalau kotorannya becek ya, kebanyakan burung itu stres berlanjut ke sakit ya. Terus kalau untuk pakan banyak yang jatuh di sini ya, itu tanda stres karena birahi. Terus karena bulu jatuh yang banyak, tanda stres karena mabung ya. Terus kalau lolos cepuk, tanda stres karena bawa birahi over ya. Kalau untuk pakan banyak yang jatuh biasanya karena dia nggak nyaman seperti itu ya. Kita lanjut ya masalah pemahaman ya. Di sini saya kasih pemahaman soal contoh burung stres itu terjadi pada semua usia burung ya. Bahkan ini buat pemahaman ya, stres bisa terjadi pada burung loloan ya seperti ini. Jadi saya ambil kesimpulannya, jangankan burung yang dewasa punya materi, bahkan sampai beli burung jadi katakanlah, kalau kondisi stres, efek perjalanan baru dibeli atau mungkin
karena lingkungannya nggak baik, dan yang paling sering terjadi faktor rawatan yang berbeda di sini ya, itu berpeluang besar ya untuk menciptakan burung yang harusnya stabil birainya ya, atau moodnya dapat, jadi stres ya di sini. Jadi seperti paut-paut ini ya, yang dari loloan, dari terah indukan bagus pun ya, kalau kita merawatnya asal kita lolos terus kita kasih ke inkubator ya, maksudnya ke tempatnya ya di sini, jadi kita nggak ada interaksi, yang ada justru burung semakin berpeluang minus ya, nggak jadi di sini karena kedap, stres. Jadi percuma buat kita setting di sini ya, garis besarnya. Jadi kita nggak boleh men-setting burung dalam kondisi stres ya di sini ya, itu ya. Jadi teman-teman ya, intinya untuk tema kali ini adalah kita tidak boleh men-setting burung proses dalam kondisi stres ya, intinya ya di sini ya. Jadi kalau untuk khusus kasus kita yang posisi dalam berproses, kita bisa coba sistem kita glodok dahulu ya, kita sistem glodok dulu untuk kenyamanan ya, untuk kenyamanan burung itu sebelum kita proses ya, kita proses setting di sini ya. Jadi kita bisa glodok seperti ini ya. Jadi di sini nggak semuanya ini adalah indukan ya. Jadi ada beberapa paut atau mungkin jantan proses komplit ya. Kalau ini jantan kita single ya, jantan kita single seperti ini, jantan ya. Jadi intinya kita bisa proses dulu, karena jantan sifatnya stres lebih tinggi ya dari betina. Jadi kita bisa proses buat kita glodok dulu sebelum kita setting, biar dia merasa nyaman untuk kita proses. Soalnya kalau dalam kondisi stres kita pasca setting, yang terjadi bisa terjadi biak bulu ya, bisa terjadi gestang, nyilet ya, yang ujung-ujungnya juga nggak bakal baik, malah mati ya, kemungkinan bisa mati di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kita bisa proses seperti ini, kita setting glodok ya, biar dia nyaman. Jadi daripada kita nekat maksa burung stres, biarpun dalam kutip materi ya atau terlatih, tapi kalau kondisinya stres juga nggak bakal baik. Jadi kita butuh bikin nyaman dulu ya, seperti ini ya, atau juga seperti ini ya, kita biarkan single dulu ya, atau pasangan kalau memang diharuskan pasangan, seperti itu. Jadi kalau tadi kita proses glodok karena ternyata kondisi burung yang kita mau set ternyata masih dalam kondisi stres, dan ini penampakan untuk burung yang sudah lolos ya, dalam arti sudah nggak stres, tapi kita kejar moodnya ya, karena mood timbul karena nyaman ya. Dan kita perlu garis bawahi kalau birahi menentukan mood dan emosi menentukan respon di sini ya, itu garis besarnya. Jadi kita kejar di sini biar burung kita pantau mana yang layak untuk kita pertahankan di setting, atau untuk burung yang tidak layak di setting karena masih dalam kondisi stres di sini ya. Biasanya kita bisa cross check kalau burung sudah nyaman, dia sudah mulai manggil-manggil, dia sudah nggak gerabakan lagi, dia satu titik ya. Jadi di sini bisa Anda lihat, kalau saya pribadi nggak terlalu puas kalau cuma juara ya, tapi saya pribadi senang kalau burung mau kerja sesuai harapan kita. Contohnya di sini tidak pemakaian pangkringan bawah ya. Jadi kita mencoba untuk biar burung terbiasa main di atas ya, atau bahasanya nagen satu titik, karena itu penting untuk menciptakan burung itu bisa gacor atau jeda rapet ya. Tapi kalau umpama dia nggak nyaman di pangkringan, otomatis dia masih sibuk bermain ya, atau kepo ya. Kalau untuk kepo itu pada burung dewasa terjadi karena hilang mood, tapi kalau paut kan dia stres ya di sini. Jadi kita bisa
berusaha juga untuk mempertahankan bagaimana biar burung bisa satu titik di atas pelangkeringan ya, tanpa pelangkeringan bawah maksudnya di sini. Jadi ini burung-burung yang sudah masuk seleksi ya, dalam artian yang sudah kepantau nyaman, tinggal kita maksimalkan biar burung ini bisa stabil ya untuk titik gacornya di mana gitu kan. Jadi perlu diingat juga rawatan ini harus rawatan aman. Kita bisa merubahnya kalau kita sudah tahu ya atau kepantau di atas lapangannya seperti apa untuk dijadikan evaluasi di sini ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, masih kelanjutan dari video tadi ya. Jadi di sini intinya sebelum kita mengejar birainya burung atau mengejar emosinya burung di sini untuk kebaikan perform di atas lapangan, intinya kita kembali ke proses awal dahulu ya. Jadi intinya kita harus wajib mengetahui burung yang kondisi stres ya di sini ya. Jadi kalau burung dalam kondisi stres jelas pasti tidak bakal memaksimalkan proses kita atau bahkan membunuh materi yang sudah ada di sini ya. Jadi sia-sia kalau kita merawat atau memaksimalkan burung settingan kita kalau kenyataannya dalam kondisi stres ya di sini ya. Jadi kita harus benar-benar tahu kalau burung kita ini dalam kondisi layak disetting atau dibawa gantang ya. Jadi kalau tidak dijelaskan di sini, kebanyakan pemain pasti ngeyel ya, ngotot burung dalam kondisi stres, bahkan tidak ada persiapan di setting, dia asal bawa ke lapangan, yang pastinya itu kebanyakan nggak bakal maksimal di sini ya. Kita kalah ketat kalau dibandingkan orang yang sudah terlatih dalam membaca birainya burung, membaca emosinya burung. Karena di sini jelas sekali kalau kita mau benar-benar bisa memaksimalkan burung kita kerja di lapangan, selain faktor materi ya atau terlatih itu sudah pasti ya. Terlatih dalam artian di sini sering dibawa keluar, sering dilatih gantang ya, atau bahkan terlatih dengan gangguan lingkungan ya, atau otomatis sifat seperti ini yang dalam kutip terlatih tidak ada mempunyai sifat stres ya, itu pasti. Dan baru kita bisa memahami masalah burung ini dalam kondisi birai kurang, birai tinggi, birai baik, emosi burung. Nah itu nanti bisa kita tahu juga faktor hilang mood ya. Hilang mood kalau udah dalam kondisi burung dalam mempunyai materi atau terlatih, itu nanti menemukan kondisi hilang mood atau stres dalam kutip tapi punya materi ya di sini. Eman-eman sekali ya di sini. Jadi kalau kita sudah punya burung materi, burung terlatih tapi ternyata hilang mood itu bisa kita cross check di atas lapangannya. Yang sering terjadi kepo ya, kayak burung mental jelek, kayak burung siapaut ya, nebok, main, gak respon, pasif ya, atau kalau bunyi pendek-pendek ya, atau jarang suka respon ya, itu tanda burung hilang mood dalam kutip birai rendah ya, atau itu. Jadi kita harus benar-benar tahu ya di sini untuk pembedaan burung yang benar-benar harus layak ya, intinya di sini untuk kita maksimalkan buat di prospekkan di atas lapangan seperti itu ya. Dan oke ya, untuk yang terakhir kalinya untuk masalah pemahaman awal untuk kita merawat burung sebelum kita proses menaikkan birai atau menentukan emosi, kita harus ingat betul bahwa burung yang baik untuk proses itu adalah burung yang tidak stres ya. Itu mungkin ya untuk ulasan hari ini. Kalau Anda kata besok direspon baik, mungkin akan saya bagikan juga untuk perawatan yang baik secara cepat ya, dalam artian bukan instan tapi dengan proses, tapi step-stepnya itu benar-benar sesuai kebutuhan burung yang untuk kita prospekkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih waktunya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya Fitra Trofi, salam Pitomania.